Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Meli Muklian, dalam mata kuliah Fisika Dasar 2. Pada pertemuan ini, saya ingin melanjutkan materi tentang sumber medan magnet dengan materi yang akan disampaikan yaitu tentang hukum Ampere dan fluks magnet. Ya, hukum Ampere bisa kita lihat ada ilustrasi dari 3 buah gambar. Pada gambar yang pertama, ketika tidak ada arus yang mengalir di dalam kawat, maka semua jarum kompas akan menunjuk ke arah yang sama. Pada kondisi kedua, ketika kawat membawa arus yang kuat, maka jarum kompas akan membelok dengan arah seperti menyinggung lingkaran. Nah, arah dari jarum kompas yang menyinggung lingkaran ini itu merupakan arah dari medan magnet yang dihasilkan dari kawat berarus. Gambar ketiga adalah gambar dari garis medan magnet yang melingkar mengelilingi sebuah konduktor berarus. Titik-titik hitam ini adalah sebaran dari biji besi yang diletakkan di sekitar kawat berarus tadi. Selanjutnya, kalau kita kembali mengingat pada kondisi gambar kedua tadi atau gambar yang B, dan jika seandainya kita memvariasikan besarnya arus yang mengalir pada kawat dan mengatur variasi jarak terhadap kawat, maka kita akan menemukan bahwa medan magnet tadi akan sebanding dengan arus dan berbanding terbalik dengan jarak dari kawat. Dengan persamaan, B sama dengan mu0I per 2 VA. Persamaan ini adalah persamaan untuk medan magnet oleh kawat lurus tak berhingga, di mana A adalah jarak tegak lurus yang kita tandai sebagai titik P berada di sekitar kawat. Dengan mengevaluasi produk perkalian antara medan magnet terhadap elemen keliling dari lingkaran tadi, yang mana keliling tadi dihasilkan oleh arah-arah jarum kompas. Lalu seandainya kita jumlahkan semua elemen pada jalur melingkar tertutup tersebut, dan vektor elemen keliling dan medan magnet sejajar pada setiap titik, maka B.ds sama dengan BDS. Tanda dot pada perkalian vektor menandakan bahwa dua komponen yang dikalikan berada dalam keadaan sejajar. Karena nilai medan magnet bernilai konstan, maka total dari perkalian medan magnet terhadap elemen keliling sepanjang lintasan tertutup tadi sama halnya ketika kita melakukan integral terhadap BDS tadi, yaitu integral tertutup B.ds. Karena B medan magnet bernilai konstan, B integral tertutup ds, medan magnet kita ambil dari persamaan untuk kawat lurus tak berhingga, yaitu mu0I per 2 V. Dan integral ds, S di sini tentu ketika kita mengambil semuanya adalah nilai dari keliling lingkaran, yaitu 2 VR. Penyebut atas dan bawah sama, maka hasilnya adalah mu0I. I adalah total arus yang mengalir secara kontinu melewati permukaan
yang dibatasi oleh lintasan tertutup. Nah, persamaan inilah yang disebut sebagai hukum Ampere. Hukum Ampere ini memiliki bentuk yang lebih rumit daripada hukum Biot-Savart kalau kita lihat secara persamaannya. Namun, ternyata dalam beberapa kasus, ketika kita ingin mencari besarnya medan magnet menggunakan persamaan hukum Ampere, adalah sangat mudah. Tapi untuk beberapa kasus lain, ketika kita menggunakan persamaan Biot-Savart, terasa jauh lebih mudah. Sekarang tinggal kita saja memilih, apakah kita ingin mencari berapa besarnya medan magnet tadi menggunakan persamaan Biot-Savart atau persamaan Ampere. Kelebihan dari hukum Ampere adalah dapat digunakan untuk mencari medan magnet dari sistem arus yang bersifat simetri. Saya lanjutkan. Sama halnya dengan hukum Biot-Savart, maka hukum Ampere juga bisa kita aplikasikan pada beberapa konsep. Seperti pada kawat lurus panjang, maka nilai medan magnetnya adalah B sama dengan mu0 I per 2 VA. Pada solenoid, B sama dengan mu0 Ni, dan pada toroid, B medan magnet, B sama dengan mu0 Ni. Persamaan yang dihasilkan sama, namun mungkin prosesnya ada sedikit perbedaan karena dari konsep proses integrasinya. Ini untuk pelat tak berhingga, B sama dengan mu0 J per 2. Pada silinder pejal, B sama dengan mu0 I0 per 2 VA kalikan dengan A per R. Dan pada silinder berongga, B sama dengan mu0 J per 2 A2 kuadrat kurang A1 kuadrat per R. Mungkin kemarin ketika kita membahas tentang hukum Biot-Savart, kita tidak menemukan persamaan untuk pelat tak berhingga, silinder pejal, dan silinder berongga. Tapi pada hukum Ampere itu bisa kita cari. Oke, selanjutkan dengan konsep tentang flux magnet. Jika dalam suatu ruangan terdapat medan magnet, maka jumlah garis gaya yang menembus permukaan dengan luas tertentu bisa berbeda-beda, tergantung pada kuat medan magnet dan sudut antara medan magnet dengan vektor luas permukaan. Flux magnetik mengukur jumlah garis gaya yang menembus suatu permukaan secara tegak lurus. Anda bayangkan, jika seandainya ada sebuah garis-garis yang menembus sebuah layar, maka seakan-akan dia berada dalam kondisi tegak lurus menembus layar tadi. Ini adalah ilustrasinya. Jika seandainya ada sebuah elemen luas, dA, pada permukaan tadi yang berbentuk sembarangan, dan ada sebuah medan magnet yang menembus, maka kita bisa mengetahui besarnya flux magnet yang menembus tadi, yaitu dengan mengalihkan antara nilai dari medan magnet terhadap luas bidang yang ditembusnya. Sehingga totalnya flux magnet C melalui permukaan adalah CB sama dengan integral B dot dA. Ini adalah persamaan untuk menghitung berapa totalnya flux magnet yang menembus suatu bidang. Saya lanjutkan. Dua gambar ini adalah ilustrasi. Pada gambar pertama, besarnya flux magnet yang terjadi pada bidang ini adalah 0. Mengapa? Karena medan magnet berada sejajar dengan permukaan bidang, maka tidak ada bidang yang ditembusnya. Pada gambar kedua,
nilai flux magnet adalah maksimum. Karena ketika medan magnet menembus bidang dalam keadaan tegak lurus, ketika nilai sudut antara medan magnet dengan arah luasan adalah 0 derajat. Ketika medan magnet menembus bidang dan dia membentuk sudut sebesar theta terhadap elemen luas, maka besarnya flux magnet yang menembus bidang tadi bisa kita selesaikan dalam persamaan CB sama dengan BA cos theta. Apa satuan dari flux magnet? Satuannya adalah Tesla kalikan dengan meter kuadrat. Ini adalah contoh soal untuk flux magnet, yaitu ketika ada sebuah medan magnet dalam bentuk vektor B sama dengan B0 dalam kurung I topi ditambah 2K topi. Medan magnet ini menembus bidang seluas A. Bidang tadi diletakkan sejajar dengan bidang XY. Ini bidang XY, seperti pada gambar. Yang ditanya berapa besar flux magnet yang menembus bidang tadi. Karena permukaan yang sejajar adalah bidang XY, maka luasannya mengarah pada arah sumbu Z, yaitu K topi. Sehingga kalau kita kalikan berapa besar flux magnet yang terjadi, maka C sama dengan B dot A. B dot A, konsep dari perkalian flux magnet adalah dua hal yang dikalikan harus dalam keadaan sejajar. Maka nilai flux magnetnya adalah B0 I topi tambah 2K topi dikalikan dengan luasan AK topi. Kita kalikan satu persatu. B0 A I topi dot K tambah 2 B0 A K topi dot K. Konsep dari perkalian dot adalah ketika yang dikalikan tidak searah, maka hasilnya adalah 0. Tentu yang tinggal adalah 2B0 A. K topi dot K topi hasilnya adalah 1. Maka total dari flux magnet yang dihasilkan pada konsep di atas adalah 2B0 dikalikan dengan A. Oke, selesai. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.